Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang Humanistic Psychoanalysis, Erich Fromm, oleh kelompok 12. Yang pertama itu ada Dava Rikal Jannah, Izzata Safaina, Siti Fadilah, dan Fiza Aulia. Selamat menonton. Biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Jerman pada tahun 1900. Dia seorang Yahudi yang dibesarkan di sebuah negara yang anti-Semitisme. Ayahnya bernama Naftali Fromm adalah seorang yang pemurung, pencemas, dan selalu muram. Sementara ibunya Rose Krauss Fromm menderita depresi yang hebat. Pada tahun 1959, Fromm menulis analisis yang sangat kritis bahkan polemis terhadap Freud dan pengaruhnya. Sebaliknya, ia memberikan pujian terhadap Marx pada tahun 1961. Meskipun teoritikus kepribadian Marxian, ia sendiri lebih suka disebut humanis dialektik. Tulisan-tulisan Fromm dipengaruhi oleh pengetahuannya yang luas tentang sejarah, sosiologi, kesusastraan, dan filsafat. Pada tahun 1957, Fromm melakukan suatu penelitian psikologi sosial tentang sebuah desa Meksiko untuk menguji teorinya tentang karakter sosial. Ia melatih penginterview berkebangsaan Meksiko untuk melakukan wawancara secara mendalam dalam sebuah kuesioner yang dapat diinterpretasikan dan diskor berdasarkan variabel-variabel motivasi dan karakter yang penting. Buku awal dan mungkin yang paling berpengaruh yang ditulis oleh Erich Fromm adalah Escape from Freedom, diterbitkan pada awal Perang Dunia Kedua. Definisi kepribadian. Menurut Fromm, hakikat manusia juga bersifat dualisme, paling tidak 4 dualisme, dalam diri manusia yaitu sebagai berikut. 1. Manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. 2. Hidup dan mati. 3. Ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. 4. Kesendirian dan kebersamaan. Struktur kepribadian menurut Erich Fromm. Fromm membagi sistem dalam struktur masyarakat menjadi 3 bagian berdasarkan karakter sosialnya sebagai berikut. Pertama, sistem A adalah masyarakat pencinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cita-cita, menjaga kelangsungan, dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Kedua, sistem B adalah masyarakat non-destruktif dan agresif. Masyarakat ini memiliki unsur dasar tidak destruktif. Meskipun demikian, masyarakat ini memandang keagresifan dan kedestruktifan yang dianggap hal biasa. Yang ketiga, sistem C adalah masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah destruktif, agresif, brutal, pendendam, pengkhianat, dan penuh dengan permusuhan. Pengertian kepribadian. Etimologis personality person sama dengan kedo, berhubungan dengan ekspresi atau gambaran manusia tertentu. Pemurung, pendiam, periang, peramah, pemarah. Terminologis yang pertama ada May, sosial stimulus value, cara orang lain mereaksi, itulah kepribadian individu. Pendapat orang lainlah yang menentukan kepribadian individu itu. Yang kedua ada MC Douglas, tingkatan sifat-sifat di mana biasanya sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai pengaruh yang menentukan. Ketiga ada Gordon W. Allport, organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu fisik, inteligensi, keluarga, peer groups atau teman sebaya, kebudayaan. Unsur-unsur kepribadian ada organisasi dinamis, selalu berkembang, berubah, ada sistem yang mengikat. Yang kedua, psikofisis bukan semata-mata fisik tetapi perpaduan antara aspek psikis dan fisik. Yang ketiga, istilah menentukan kepribadian mengandung kecenderungan menentukan yang memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. Yang keempat ada unik, tidak ada dua orang dengan kepribadian sama. 5. Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Perubahan kepribadian, faktor-faktor penyebab Harlock 1956 yaitu A. Faktor organik, makanan, obat, infeksi, gangguan organik.
B. Faktor lingkungan sosial budaya, pendidikan, rekreasi, partisipasi sosial. C. Faktor dari dalam individu, tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, imitasi. Karakteristik kepribadian, healthy personality, mampu menilai diri secara realistik, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, menerima tanggung jawab, kemandirian atau autonomi, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki falsafah hidup, dan berbahagia. Psikopatologi kepribadian, beberapa gangguan kepribadian. Jika manusia yang sehat mampu bekerja, mencintai dan berpikir secara produktif, maka kepribadian tidak sehat ditandai dengan masalah dalam 3 macam, khususnya kegagalan untuk mencintai secara produktif. Fromm pada tahun 1981 menyatakan bahwa orang-orang yang terganggu secara psikologis tidak mampu mencintai dan gagal mencapai kesatuan dengan yang lainnya. Ia membahas 3 gangguan kepribadian yang berat, nekrofilia, narsisme berat, dan simbiosis incest. 1. Nekrofilia, cinta akan kematian. Biasanya mengacu pada kelainan seksual, yaitu menginginkan kontak seksual dengan mayat. Fromm menggunakan istilah nekrofilia dalam arti yang lebih umum untuk menunjukkan ketertarikan akan mayat. Secara alami, manusia mencintai kehidupan, namun ketika keadaan sosial menghambat biofilia, mereka mungkin mengadopsi orientasi biofilia. 2. Narasisme berat. Orang-orang narasistis, mereka memiliki penampilan, fisik, dan harta sangatlah hebat. Mereka percaya bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikan betapa bernilainya diri mereka. Ketika usaha mereka dikritik oleh orang lain, mereka bereaksi dengan amarah dan kemurkaan, bahkan seringkali melawan orang yang mengkritiknya dan berusaha menghancurkannya. Apabila kritik tersebut berlimpah, mereka mungkin tidak bisa menghancurkannya, sehingga mereka memendam amarah tersebut dan hasilnya adalah depresi, yaitu perasaan tidak berharga. Simbiosis incest atau ketergantungan sistem pengganti ibu. Simbiosis incest adalah bentuk berlebihan dari fiksasi terhadap ibu yang lebih umum dan lebih baik. Pria dengan fiksasi terhadap ibu membutuhkan wanita yang peduli, memanjakan, dan mengagumi mereka. Mereka merasa sedikit cemas dan tertekan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Keadaan ini secara umum normal dan tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari. Simbiosis incest menjadikan manusia tidak terpisahkan dengan inangnya. Psikoterapi. Psikoterapi merupakan teknik untuk mengurangi kecemasan. Erich Fromm menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah Robert kesesuaian, yang kedua otoritarianisme, dan yang ketiga individuasi. Kasus. Untuk contoh kasus, Fromm menganggap bahwa Hitler sebagai contoh manusia dengan sindrom Deka yang paling jelas di dunia. Hitler memiliki kombinasi nekrofilia, narsisme berat, dan simbiosis incest. Ia sangat tertarik akan kematian dan kehancuran, terfokus secara sempit pada minat diri, dan digerakkan oleh pengabdian bersifat incest pada ras Jerman, serta berdedikasi secara fanatik untuk mencegah daerah ras tersebut dikotori oleh Yahudi atau non-Arya lainnya. Kritikan terhadap teori Fromm adalah: yang pertama, istilah yang digunakan Fromm tidak tepat atau samar. Yang kedua, hampir semua temuan empiris yang dihasilkan oleh tesis Fromm dapat dijelaskan secara termo alternatif untuk mengatur dan menjelaskan banyak hal. Yang ketiga, teorinya membuat prediction sulit dan tidak mungkin dipalsukan. Yang keempat, sepanjang pandangan Fromm, teorinya tidak memiliki taksonomi yang terdefinisikan dalam sebuah tulisan dan teorinya tidak memiliki kesederhanaan dan kesatuan. Face and Face 2010. Ke daftar pustaka kami lampirkan, dari sinilah kami mengambil semua bahan-bahan tentang Erich Fromm. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.